wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzma dengan IPN akhir 021 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi geologi dasar, yaitu yang pertama geologi struktur. Pengertian geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, posisi, dan hubungan geometris batuan dibuat serta gaya tektonik yang menyebabkan terbentuknya struktur tersebut. Tujuannya adalah memahami sejarah deformasi, perubahan bentuk, kerak bumi, serta implikasinya terhadap sumber daya alam, stabilisasi lereng, dan mitigasi bencana. Masuk pada struktur geologi utama, yang pertama itu ada kekar, retakan pada batuan tanpa perpindahan relatif, terjadi akibat pendinginan magma, pelapukan, atau tekanan. Kedua, lipatan, merupakan struktur akibat deformasi plastis pada batuan yang bersifat lunak. Jenis-jenis lipatan berdasarkan bentuk. Yang pertama itu ada antiklin, siklin, monoklin, dome, dan basin. Ketiga, sesar, patahan batuan dengan pergeseran signifikan. Jenis-jenisnya itu ada sesar normal, sesar naik, dan sesar mendatar. Yang ketiga, elemen geometri struktur geologi. Itu ada strik, yaitu arah perpotongan bidang perlapisan dengan bidang horizontal diukur dalam derajat kompas, misalnya nase. Kedua, ada dip, kemiripan dip bidang terhadap horizontal dari dip direction, dip angle. Dan elemen-elemen ini penting dalam pemetaan geologi untuk menentukan posisi struktur bawah permukaan. Masuk pada proses pembentukan struktur geologi. Itu ada tektonik, gaya yang bekerja pada batuan yang berasal dari dinamika lempeng tektonik, meliputi yang pertama itu kompresi, tegangan, geseran. Dan yang kedua, deformasi. Deformasi adalah perubahan bentuk atau posisi batuan, meliputi deformasi elastis, deformasi plastis, dan deformasi Bradley. Dan yang masuk pada pemetaan geologi struktur. Kegiatan utama mencakup mengukur strik dan dip menggunakan kompas geologi. Kedua, mengidentifikasi lipatan, strik, dan kekar di lapangan. Tiga, membuat peta geologi dan penampangan geologi. Terakhir, menganalisis hubungan struktur dengan stratigrafi. Hasilnya digunakan untuk interpretasi sejarah geologi, eksplorasi sumber daya alam, dan mitigasi bencana. Masuk pada materi yang kedua, itu materi tektonik lempeng. Pengertian tektonik lempeng adalah teori geologi yang mengatakan bahwa litosfer bumi terbagi menjadi beberapa lempeng berdasarkan kecil yang bergerak di atas lapisan atmosfer yang lebih plastis. Pergerakan lempeng disebabkan oleh arus konveksi manter, right pulse, dan slap pole. Batas-batas lempeng, yaitu ada divergen, konvergen, dan transfer. Jenis-jenis lempeng itu ada dua, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Dan dampak pergerakan lempeng itu ada gempa tektonik, pembentukan gunung api, pembentukan pegunungan, pembentukan pulau dan palung laut, dan yang terakhir itu deformasi kerak bumi. Masuk pada pentingnya mempelajari tektonik lempeng. Yang pertama itu mitigasi bencana, gempa, tsunami, letusan gunung api. Kedua, perencanaan tata ruang wilayah rawan gempa. Ketiga, pemahaman sumber daya geologi, mineral, minyak, dan panas bumi. Keempat, mengetahui pola persebaran gunung api dan gempa di Indonesia. Yang terakhir, mengerti proses terbentuknya benteng alam bumi. Yang terakhir, pentingnya mempelajari implikasi tektonik lempeng. Itu yang pertama, mitigasi bencana alam. Pergerakan lempeng tektonik menyebabkan gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Dengan memahami implikasinya, kita dapat meningkatkan sistem peringatan dini, perencanaan tata ruang, dan kesiapsiagaan masyarakat. Kedua, perencanaan pembangunan yang aman. Pengetahuan tentang zona subduksi, patahan aktif, dan daerah rawan gempa membantu pemerintah dan insinyur merancang bangunan, infrastruktur, dan kota yang lebih tahan bencana. Terakhir, ketiga, pemahaman pembentukan bentang alam. Pegunungan, dataran tinggi, palung laut, dan gunung api terbentuk akibat interaksi lempeng tektonik. Mempelajarinya membantu kita memahami proses geologi membentuk permukaan bumi. Pada implikasi terhadap ultralisasi atau batuan ultrabasah.
A. Proses alterasi pada batuan ultramafik, tektonik lempeng khususnya divergen dan abduksi kerak samudra ke benua, mengangkat batuan ultrabasa dari mantel ke permukaan. B. Implikasi geodinamika. Aktivitas tektonik menjelaskan yang pertama lokasi kemunculannya tubuh ultramafik, kedua proses pembentukan mineral ekonomi, dan ketiga kondisi mantel di bawah zona subduksi. Masuk pada yang terakhir itu implikasi terhadap persebaran gunung api di Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Zona subduksi yang muncul di antara lempeng-lempeng ini membentuk cincin api Pasifik. Memahami tektonik lempeng memungkinkan penjelasan ilmiah mengenai kenapa gunung api di Indonesia tersusun melengkung, mengapa beberapa pulau vulkanik aktif, dan bagaimana potensi letusannya berubah dari waktu ke waktu. Masuk pada materi fungsi alat yang digunakan pada saat di lapangan. Yang pertama itu ada alat GPS. Fungsinya itu ada menentukan lokasi, kedua navigasi, ketiga pelacakan, keempat pemetaan, dan yang terakhir pengukuran waktu yang akurat. Masuk pada alat kedua, yaitu palu geologi. Yang pertama memecahkan dan membelah batu, kedua mengambil sampel, ketiga membersihkan permukaan batu, menguji kepadatan dan kekerasan batu sebagai alat ukur sederhana. Alat ketiga itu kompas geologi. Pertama menentukan arah mata angin, kedua menentukan strik dan dip kemiringan bidang atau permukaan. Terakhir menentukan orientasi objek di lapangan serta perlapisan. Masuk pada penjelasan mengenai apa saja yang dilakukan ketika turun lapangan. Pada kegiatan turun lapangan di daerah Fitu, peserta melakukan praktik menggunakan alat-alat dasar pemetaan dan pengukuran posisi. Kegiatan ini dilakukan di area perkebunan cengkeh dan pala dengan kondisi cuaca yang panas sehingga memberikan pengalaman nyata bekerja di lapangan. Masuk pada materi yang terakhir itu materi stratigrafi. Pengertian stratigrafi adalah merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari lapisan batuan, strata, serta hubungan satu sama lain, termasuk komposisi, ketebalan, penyebaran, umur, dan sejarah pembentukannya. Ruang lingkup stratigrafi itu ada pertama karakter fisik batuan, kandungan fosil, dan ketiga fosil dan hubungan antara lapisan, yang terakhir kondisi pembentukan dan lingkungan purba. Konsen-konsen penting dalam stratigrafi. Pertama itu ada formasi geologi, kedua ketidakselarasan, ketiga kolerasi stratigrafi, keempat lingkungan pengendapan. Contoh penerapan stratigrafi di Indonesia. Yang pertama ada analisis formasi batuan penyusun cekungan migasis seperti cekungan Jawa Barat Utara, Sumatera Selatan, dan Kutai. Kedua, identifikasi umur batuan vulkanik muda di daerah gunung api. Yang terakhir, studi fesis batu bara di Kalimantan dan Sumatera. Contoh penerapan stratigrafi di Indonesia itu ada analisis formasi batuan penyusun cekungan migasi seperti cekungan Jawa Barat Utara, Sumatera Selatan, dan Kutai. Kedua, identifikasi umur batuan vulkanik di daerah gunung api. Ketiga, studi fesis batu bara di Kalimantan dan Sumatera. Terakhir, pengelompokan formasi sedimen dan daerah kars seperti pegunungan Kanden dan Maros. Tujuan stratigrafi. Pertama itu menentukan umur relatif lapisan, kedua merekonstruksi lingkungan purba, ketiga menganalisis sejarah geologi daerah, keempat mengidentifikasi potensi sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, dan mineral. Kelima, menginterpretasi hubungan tektonik di masa lalu, dan terakhir menentukan urutan kejadian geologi seperti pengendapan, erosi, intrusi, dan deformasi. Prinsip-prinsip dasar stratifikasi itu ada 7. Yang pertama prinsip superposisi, 2 prinsip horizontal awal, ketiga prinsip kesinambungan lateral, keempat posisi potong memotong, kelima prinsip inklusi, keenam prinsip tahunan suksesi, dan ketujuh prinsip keselarasan dan tidak keselarasan. Yang terakhir itu manfaat stratigrafi.
Itu ada eksplorasi mitigasi, eksplorasi batu bara dan mineral, mitigasi bencana, konservasi lingkungan, dan pemetaan geologi. Jadi sekian dari pembahasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.